Ya, ini teman-teman Pak Budi Arsa bersama beberapa pengembang yang besar. Ya, ada Ciputra, ada Sumarekon, ada Jaya ya, ada Lipo, ada Sinarmas, ada Alam Sutra. Jadi terus terang di 6 bulan pertama saya sangat memberikan perhatian kepada suara Presiden Wong Cilik. Itu dan kita sudah dengan dukungan Presiden yang luar biasa, kita sudah bisa membuat kebijakan yang pro rakyat, PPN gratis, PPTB gratis, PBG gratis buat rakyat kecil. Kita juga sudah bisa untuk pertama kali menaikkan kuota dari rata-rata berapa? 220.000, 230.000, rata-rata 200.000, rata-rata rumah subsidi per tahun. Ya. Rata-rata selama ini segitu ya. Berarti naikannya sangat luar biasa menjadi 350.000. Ya, artinya pemerintahan Presiden Prabowo sangat pro kepada rakyat. Makanya yang diurus rakyat kecil dulu. Ya, yang diurus rakyat kecil. Tadi rumah subsidi dari 200 ribuan jadi 350 ribuan. Artinya anggaran itu pro kepada rakyat kecil, memberikan subsidi. Kan bunga 1%, bunga 5%, DP 1%. Ada asuransi. Ini keberpihakan nyata ya. Bisa dibandingkan dengan angka-angka yang sebelumnya yang kata Pak Heru mungkin sekitar 200.000 sampai 250.000. Nah sekarang naiknya sangat luar biasa jadi 350.000. Dan ini menggerakkan ekonomi sangat luar biasa. Karena satu rumah subsidi dikerjakan oleh 5 orang. Berarti kalau 350.000 kali 5 orang itu sama dengan 1.650.000 orang. Belum lagi ya industri yang terkait. Saya dapat kajian dari Pak Budi Arsa, research ada 180 ya industri Pak ya. Apanya Pak yang terkait Pak? Bahan bangunan dan lain-lain itu semua terkait dengan semua kegiatan pembangunan rumah, building material. Ya. Berarti 183 industri ya. Kontribusinya terhadap kemudian PDB berapa kontribusinya? 14,6% terhadap PDB. Itu hasil kajian dari LPMUI. Ya. Mungkin boleh di-share Pak kajiannya ke teman-teman media. boleh sih. Oh, ya Pak, nanti habis ini Pak dikasih ya. Ya. Oke. Kemudian itu juga ditandai dengan luar biasanya peningkatan yang kinerja Tapera yang luar biasa. Januari, Februari, Maret 2024 dibanding Januari, Februari, Maret 2025 naik berapa persen? 100%. 1.100%. Berarti 11 kali lipat di bulan yang sama di tahun yang berbeda. Di bulan yang sama dengan. Nah, berarti kebijakan ini benar. Ya, pro rakyat, benar, anggarannya meningkat, jumlah rumah subsidinya meningkat, dan ternyata 1.173%. Di tahun ini sudah berapa ribu Pak? Dari ini dari 1 Januari Pak. Ya, Sudah terdistribusi tersalurkan Pak 108.600 per hari ini. per hari ini. Iya. 108.000. Iya. Kalau ditambah dengan dari Pak Presiden Prabowo dilantik 20 Oktober sampai hari ini berapa? Sudah kurang lebih 143.000. Oke, dalam 3 bulan itu. Iya. Oke. Jadi supaya tahu itu ya bedanya ya. Seperti itu. Pak, untuk percepatan dukungan apa yang diharapkan kepada para pengembang besar ini? Oh, Mereka kan konsentrasinya ke perumahan komersial, Pak. Ya, makanya saya katakan tadi sesudah saya menyelesaikan masalah subsidi nggak semua selesai ya tentunya, tapi kuota udah nggak isu lagi. Iya kan? Perluasan Ya, perluasan MBR sudah terjadi kan? Dengan begitu market menjadi membesar dari BPS kan. Kemudian tadi apa namanya PPN, BPTB, PBG sudah gratis. Itu kan pro rakyat semua. Nah, sekarang saya masuk transit oriented development Pak TOD Pak Kunian. ya, tentu itu kita mulai dari tadi Pak. Kan rumah subsidi itu adalah wujud negara itu hadir bagi rakyat kecil. Ada produknya, ada subsidi bunga, DP-nya rendah, kan begitu kan? Itu kan namanya negara hadir, kan gitu. Jadi saya menyampaikan itu ya dengan fakta tadi. Nah, kemudian sekarang masuk sini kan pertanyaannya, nah, Pak Budi Arsa itu karyawannya berapa? 13.000. Yang kemarin apa? 13.000. Karyawannya 13.000. Kemudian buruh tenaga kerja yang bekerja Nah, itu kita belum. minimal Karena kalau buruh itu kan ada yang outsource Pak, jadi kita nggak tahu jumlah
Kalau pasti. proyek berapa Pak? Kalau proyek Tinggalkan tempat. Wah, proyek juga susah dilihat ya. Kan karena ada yang Iya, ya. kecil Bisa. 10 hektar, 15 hektar, 20, 100 hektar agak beda, tapi secara umum 13.000 itu luar buruh ya? Nah, Luar buruhnya ya? ya. 1 tahun ini akan membangun berapa rumah Pak? Komersial? Tahun lalu kita hampir 5.000. Tahun ini nambah ya? Tahun ini insya Allah nambah. Artinya masa depan konstruksi properti tidak suram. Buktinya Ciputra menurut saya salah satu yang terbesar dan terbaik di Indonesia, bukannya turun tapi naik. Sama rumah subsidi juga naik. Beliau juga tahun lalu 5.000, tahun ini paling nggak 6.000 Pak. Mungkin nggak setinggi itu Pak, karena 4-5 ribu lah. Tapi 5.000 lebih bisa naik. Ya, Oke, berarti ada peningkatan. Saya hanya mengatakan fakta-fakta. Nah, tentu saya tanya apa yang perlu kami bantu. Kan gitu. Kalau yang besar-besar ini kan udah nggak perlu lagi bantu modal ya Pak ya. Ya kan? Nah, tentu ada regulasi apa yang dibutuhkan untuk mempercepat dan membuat kelas menengah juga bisa memiliki rumah yang berkualitas. Nah, itulah sedang dirumuskan. Kebijakan apa yang diperlukan? Yang sudah terpetakan apa Pak? Kebutuhan-kebutuhan dari Pak Budi tadi udah jadi pemimpin rapatnya, apa aja kira-kira kasih 2 aja Pak yang sudah terpetakan? mungkin mengenai pemberdayaan masyarakat untuk bisa mampu membeli itu yang menjadi tantangan ya. Karena kalau membangun ya kita biasa memang kerjaan kita memproduksi rumah, tapi juga tentu harus dilihat dari sisi the other side-nya adalah kemampuan daya beli dari masyarakat. Ini yang kita sisi finansial atau pembiayaannya ya Pak. betul, Ya? Oke. betul. Apalagi Pak yang diharapkan akan diakomodasi oleh pemerintah untuk lebih smooth mengejar Kamu udah perkembangan punya, pembangunan. sorry, kamu udah punya Metro TV? Nebeng dia. Oh, udah kerjasama Metro TV sama Kompas ini bagus. Nah, kita tadi baru membicarakan itu sambil kita tentu perlu pertemuan berikutnya lagi untuk merumuskan dan melihat lebih jeli lagi mana-mana yang bisa membantu kita untuk membangun lebih lagi daripada yang kita mampu bangun sekarang. Oke ya, udah ya. Pak, soal draft sudah sampai mana Pak? Udah main apa? Yang apa namanya perubahan luas rumah subsidi? Oh belum, kita kan masih tahapan. Sekarang seminggu 2 minggu ini saya minta salah satunya adalah teman-teman di eselon 1 saya untuk mendengarkan masukan dari semua stakeholder. Salah satunya misalnya mengundang komunitas-komunitas milenial untuk berdiskusi dan melihat rumah contoh. Kita kan membuat era baru dalam membuat suatu kebijakan publik, di mana partisipasi itu menjadi penting. Dan dalam partisipasi itu pasti ada pro, ada kontra, ada kritik, ada dukungan. Dan itulah yang menurut saya yang benar, bukan langsung sosialisasi dari keputusan. Jadi saya mau membangun suatu hal yang baru di Kementerian Perumahan. Bagaimana orang boleh mengkritik bebas, nggak setuju orang saya belum ambil keputusan, ya kan? Tapi kita yang setuju juga ada, yang nggak setuju juga ada. Kita dengarkan dong pendapat. Bukan nanti udah diputusin baru disosialisasikan tanpa mendengar terlebih dahulu. Nah itu. Sejauh ini resistensinya gimana Pak? Ya pasti ada resistensi, pasti ada kritik, ya itu pasti ya ada. Ya semua ada, pesimisme juga biasa. Tapi sebaliknya kamu waktu kemarin datang nggak? Begitu banyak yang optimisme datang waktu itu kemarin yang di Semanggi, ya bisa mendengar cukup banyak yang optimis kan anak-anak muda, banyak yang suka kan. Jadi kita juga fair aja bagaimana itu terjadi, ya kan kita mau melakukan suatu terobosan. Bagaimana harga tanah di kota itu mahal, ya kan? Bagaimana bisa membuat rumah di kota yang tanahnya mahal. Dan saya udah banyak ketemu anak-anak muda, lokasi itu penting banget. Dan kita tentu nanti saya pikirkan juga bagaimana membuat rumah susun buat anak-anak muda dengan desain yang menarik, ya,
dengan mungkin ukurannya nggak usah terlalu besar, ya, sehingga lebih terjangkau. Tapi lokasinya lebih strategis. Ya kita masa sebagai pemerintah udah mendengar masukan begitu kita nggak berupaya. Ya, yang penting niat kita baik, baik dong. Membuat lokasi perumahan ada di perkotaan. Apakah itu tidak baik? Menurut saya baik. Selain itu ada pengembang lain yang memberikan mock-up atau desain. Saya dorong Ciputra juga setuju kan Pak ya soal rumah apa ya, subsidi yang kecil tapi berkualitas, menarik dengan desainnya oke. Ya, karena itu akan memberi kesempatan lebih luas bagi pengembang juga untuk memberikan produk yang bisa diterima dan di dalam kemampuan masyarakat. Jadi peraturan ini kan membuka peluang baru, bukan keharusan kan? Oh, nggak ada keharusan. Jadi justru Pilihan. itu positif karena menambah ruang gerak kita juga gitu, dan juga ruang gerak dari konsumen. Apakah Ciputra akan membangun mock-up yang berbeda dibanding yang Lipo? Ya kita sedang pelajari di mana lokasinya yang tepat dan sesuai dengan pasar. Oke, baik ya. Rumah vertikal, Ya, Pak, saya mau bagaimana, kasih Pak? kabar satu ya. Besok saya akan menerima konsultan dari UI jam 2 dan saya akan membuat riset yang dibantu oleh UI. Salah satunya adalah saya mau minta penelitian bagaimana, apakah ya, saya tidak mau menuduh ya, apakah masih ada pungli di sektor perumahan? Apakah dalam perizinan masih ada pungli? Kalau ada di mana? Untuk urusan apa? Oke, tujuan saya melakukan ini untuk apa? Supaya kalau ada, tentu kita harus lawan, kita hilangkan. Supaya apa? Karena kita tahu kalau itu akan menjadi beban ujungnya kepada konsumen. Nah, saya pikir wartawan juga bantu ini, karena ujungnya ini akan membuat rakyat diuntungkan. Ya, bagaimana saya akan lawan pungli di sektor perumahan? Yang terbesar di sektor apa, Pak? Pertanahan? Kita akan lihat dari hasil riset daripada UI. Siap. Oke. Ya, Nanti kita- akan dibentuk satgas atau apa, Pak? Kita lihat dari UI itu tentu ada datanya, makanya hasilnya riset kajian. Nanti kajian itu saya akan minta UI yang menriset dan UI yang akan mengumumkan. Kajian seperti itu. Baru kita lihat treatmentnya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Ya, saya nggak mau menuduh siapapun, tapi untuk mensukseskan program Presiden Prabowo 3 juta rumah harus tidak boleh ada pungli di bidang perumahan. Kenapa? Itu merugikan rakyat. Karena bebannya pasti diberikan kepada rakyat, kepada konsumen. Oke, makasih ya. Biaya rulinya Ini baru mau penelitian, kamu udah tanya berapa? Itu nggak kamu. Nanti kamu bilang dasarnya apa? Ini baru mau melakukan penelitian, itu nggak kamu. dari yang terkuat biaya rulinya gimana, Pak? Ya,